Oke, selamat datang di BJ Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal gimana sih caranya ngecek HP second buat teman-teman yang sekiranya pengen mau ganti HP baru tapi dananya masih terbatas, atau mau beli HP second tapi ada rasa takut nih kalau seandainya HP-nya rusak gimana, kalau ternyata dibohongin gimana. Jadi kita akan belajar gimana caranya benar-benar bisa mengerti kondisi 100% dari HP yang akan kita beli, teman-teman. Karena ngecek HP itu kan susah-susah gampang ya, dan kita juga harus teliti dalam mengecek HP yang akan kita beli supaya kita nggak menyesal di kemudian hari ya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba masuk ke aplikasi yang pertama. Karena HP Android ya, HP Android itu penting banget kita harus ngecek touchscreen-nya, teman-teman. Kita pakai aplikasi touchscreen test ya. Di aplikasi ini kita hanya perlu mengedrak lingkaran-lingkaran yang ada di layar HP ini. Layar HP ini kalau normalnya dia akan terisi semua warnanya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, di drag semua. Kalau ada bagian yang tidak terisi warna, itu kemungkinan touchscreen-nya ada di beberapa bagian yang error. Jadi kalau seandainya teman-teman COD-an HP, terus ada teman-teman cek nih touchscreen-nya ternyata ada yang putih, ada yang enggak keisi warna dengan warna-warna hijau, itu berarti teman-teman nggak usah beli aja, karena suatu saat nanti kalau seandainya teman-teman mengoperasikan HP dan ada di suatu panel yang teman-teman nggak bisa sentuh, itu pastinya akan cukup mengganggu ya. Jadi sangat disarankan kalau HP Android itu touchscreen-nya menjadi acuan yang pertama ya. Ini masih proses untuk ngedrag sampai hijau semua. Jadi harus detail ya teman-teman dalam mengecek HP, karena HP itu sendiri kan juga yang namanya HP second itu kan juga kita nggak tahu kan dari pemilik sebelumnya, dia memang orang-orang yang mau ngerawat HP dengan baik atau asal letaan gitu aja, asal dimasukin tas gitu aja, asal yang penting kebawa gitu aja. Jadi perawatannya kita kan nggak tahu sebelumnya apakah pernah jatuh, pernah kebentur atau apa. Jadi ini harus dites ya. Ini udah selesai ngetes ya teman-teman, udah hijau semua, berarti touchscreen baik. Untuk yang ngecek selanjutnya kita akan pakai aplikasi multi touch test. Jadi dalam multi touch test ini kita tahu berapa banyak jari yang bisa kesentuh di layar. Ada yang maksimalnya 5, ada yang maksimalnya 10. Itu tergantung dari pabrikan HP-nya sendiri ya. Tapi kalau sebenarnya untuk pemakaiannya di kondisi nyata sih, sebenarnya kalau seandainya ngegame aja kita cuma cukup menggunakan 2 jari ya teman-teman. Ini kita cek warnanya. Jadi teman-teman perhatikan di sini warnanya dari setiap bagian itu harus sama. Seandainya merah di bagian kiri ke kanan juga merahnya merah yang sama, kuning yang sama, dan begitu juga dengan warna-warna yang lainnya ya teman-teman. Menandakan bahwa bagian panelnya itu masih pigmennya masih berfungsi dengan baik. Jadi jangan sampai kalau kita udah beli HP di rumah dicek terus habis itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan atau ada minusnya, tapi penjualnya sebelumnya nggak bilang, terus nanti kita merasa ketipu dan akhirnya kita kecewa. Jadi jangan sampai kita ngerasa seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita harus cek dengan detail dulu, lalu dicek warnanya juga. Ini warna harus sesuai dengan tulisannya ya teman-teman. Kalau tulisannya orange ya warnanya orange, kalau grey ya grey, pink ya pink, seperti itu. Dan dicek juga warnanya itu dari semua panel itu harus rata ya, nggak ada yang white spot atau ada tompel-tompel gitu. Kalau bisa yang rata. Lalu untuk selanjutnya kita akan ngecek
fungsi dari fingerprint ya teman-teman, karena fingerprint ini adalah bagian yang penting banget keamanan ya. Kita masuk ke keamanan. Nah, di sidik jari ini kita cek dulu caranya ya. Kita menambahkan sidik jari, lalu kita tempelkan jari kita. Kalau seandainya mulus, dalam artian dia nginput sidik jari kita itu dengan lancar, itu berarti fingerprintnya masih dalam keadaan bagus ya. Ini masih bagus ya teman-teman. Untuk selanjutnya jangan lupa kita harus ngecek di bagian kameranya. Kamera ini juga sesuatu yang vital ya, karena kalau ada kotor atau apa, dia akan meninggalkan bercak-bercak putih di kamera dan itu sangat mengganggu sekali pandangan. Kita cek apakah ada bercak atau kotoran-kotoran, kita zoom apakah masih detail, gambarnya terang. Ini masih terang ya teman-teman. Jangan lupa cek kamera depannya. Kamera depannya juga masih bagus apa enggak, harus dicek. Yang selanjutnya jangan sampai lupa, kita harus ngecek juga volumenya. Ini volumenya masih bisa, masih bagus. Karena kalau seandainya nggak ada volume atau speakernya rusak, itu nggak akan ada suaranya teman-teman. Atau kalau di dalam posisi volume yang paling tinggi dia ngeprek, suaranya pecah seperti itu kendala-kendala di HP second ya. Jadi jangan sampai kita nanti ngerasa dirugikan. Kita harus ngecek getaran juga, saat disentuh dia getar apa enggak. Untuk selanjutnya cek HP-nya itu di bagian baterainya ya teman-teman. Di sini karena HP second, kita harus tahu kondisi kesehatan dari baterainya sendiri. Ini bisa pakai aplikasi CPU Set. Jadi di sana ada keterangan kalau baterainya masih good atau udah jelek. Dan kalau teman-teman COD HP disarankan juga membawa power bank dan cas sendiri nanti untuk bisa dicas apa enggak HP-nya. Jangan lupa kita harus cek EMEI-nya juga. Dan pastikan EMEI di HP dan di dosbooknya itu sama, karena EMEI itu kayak KTP-nya ya. EMEI bisa digunakan untuk mastiin aja kalau itu memang bukan HP curian. Jadi bisa dicocokkan dengan dosbooknya. Jangan lupa kita juga harus ngecek GPS-nya, karena ada beberapa merek handphone yang kadang sensor magnetnya itu rusak, jadi GPS-nya itu dia nge-lag seperti itu. Jadi GPS itu juga merupakan salah satu hal yang penting bagi kami untuk jadi prioritas dalam pemilihan HP ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar kita dapat terus belajar bareng. Terima kasih.